Pertanyaannya, apakah karena mau keluarga sama Mas Regan? Ya, Apakah Mas Regan juga datang ke tempat kejadian? datang. Apa yang dia lakukan? Saat keributan itu dia datang untuk di tengah-tengah. Dia ada berantem. Bisa maksudnya? Dia memisahkan nyawa. Aku lihat kan tahu. Soalnya itu aku udah mundur. Kelihatan nggak? Kelihatan mendorong dia. Mundur itu ya? Kalau Aku mundur. Kalau kamu mundur, Ya. berarti kamu masih menghadap ke situ. Iya. Tapi kalau kamu menjauh dalam misalnya lari, Ya. pergi, Hah? berarti posisi orang-orang itu ada di belakangmu. Iya. Kamu mundur, masih melihat, Aku mundur melihat. masih melihat. Itu Regan datang. Datang. Apa yang dia lakukan? Di tengah-tengah memisahkan. Melakukan pemukulan? Nggak tahu. Kan kamu lihat, itu berbeda. Makanya dia mukul nggak? Enggak. Dia mukul atau nggak melihat? Hati-hati. Coba. Mendorong mungkin. Mendorong. Memisahkan, cuman kedorong yang ada di depan itu. Siapa yang didorong? Aku nggak lihat yang didorong siapa, itu darahnya. Ada yang lagi gitu ya? Enggak. Tadi sepertinya mukul satu kali di bagian muka. Ada nggak yang mukul ke bagian badan? Nggak lihat. Iya. Ini ya. Mau putar. Wah. Yang mana putar mereka? Ini aja. Nah, ini topi. Oke. Dilanjut play jalan. Dilanjut. Kamera dong. Mau. Yang gerakan kaki menghentakkan tadi itu siapa? Kita Srega. Aku baru lihat. Baru lihat ya. Ada gerakan kaki menghentakkan, menghantam seperti itu sebelah kanan. Tuh. Oke. Play. Nah, gerakan itu. Gerakan ini saudara lihat waktu pause. Aku kan tahu itu kata alam. Alam. Oke. Yang terdorong ke belakang sampai kayak gini. Gerakan tangan tadi. Oh, kalau yang ambil jatuh, itu kan bukan yang di apa yang Alam yang itu kan. alam yang kembali. Back lagi kita. Tangan. Itu siapa yang kena pukul? Yang kedua kata alam. Alam. Yang mukul siapa? Jepretan yang mulia, asumsi yang mulia. Karena Jadi kita CCTV kita lihat langsung yang mulia. Dan saksi menerangkan langsung dari saksi yang mulia. yang mulia, jadi gini, saksi adalah penerangan apa yang dialami, yang dia lihat dan dia rasakan. Dia tidak bisa mengasumsikan bahwa ini kejadian ini adalah dia memukul atau bagaimana, seperti itu yang mulia. Karena dia tidak lihat pada saat itu tadi. Kita Sebentar. siapa? Ya, supaya kalian nggak saling biasa ya. Ya, ini kan kamu lihat, ya, yang terakhir yang berada merah ini, yang perempuan Di play lagi teman. Ini tentang CCTV yang mulia yang saya tanyakan. dia baru menceritakan apa yang dia lihat itu kan gambarnya kan gambar orang. Back. Itu kan kamu bilang tadi yang pakai topi putih itu siapa? Putra saya. Ya, apa yang dia lakukan? Pada saat itu dia gambar itu walaupun gambar itu Saudara lihat setelah kejadian kan gambar ini kan? coba deh. Sesuai nggak sebentar? Sesuai nggak dengan yang kamu lihat pada saat itu? Ini yang baru aku lihat. Nah, kalau dilihat ini, ya tak apa-apa. Nah. Itu ya. Pak, ya. Aku baru yang pernah tadi. Itu Ya. Pause. Cukup. Pada saat itu kamu lihat nggak ada yang itu? Aku ada yang tangan. Hah? Yang tangan. Yang kamu lihat tangan begini. Iya. Itu yang kamu lihat. Iya. Tapi aku nggak tahu ternyata yang cuma ini alam. Siapa yang kena itu alam? Iya. Kamu yakin itu alam? Yang kena itu? Iya, kamu yakin? Kamu yang kamu yakin alam? Iya. Sudah. Cukup. Tapi yang Udah.
CCTV. Ya, tadi gimana Cik sidang hari ini? Ya alhamdulillah lancar persidangannya. Cik, tadi ada 3 keberatan yang kamu ada gimana seperti apa sih tadi? Keberatan yang Dari Riko ya. aku tetap teguh sama omongan aku sih. Karena mungkin emang kita sering ketemu, cuman nggak juga kita berdua bakal ketemu, nggak sengaja aja, jadi kita ada di satu tempat. Tapi sebenarnya kronologinya gimana sih sampai sebelum terjadi pemukulan itu sendiri? Tadi kan udah dijelasin di dalam ya. Ya di dalam, maksudnya di sini mungkin bisa dibantu seperti apa, gimana gitu. Jadi lebih enak. Belum. Ya sebenarnya yang di dalam sama yang sekarang sama aja, jadi yang apa yang kalian dengar tadi di dalam itu dia jawaban aku. Terus kenapa kamu tadi sempat mengirimkan pesan ke Bunda Septik ini, itu sepertinya apa? Karena mungkin di awal waktu masalah ini benar-benar ramai, aku merasa gak enak sama Mas Septi, jadi aku gak mau ada salah paham, jadi aku menjelaskan ke Mas Septinya langsung biar gak ada omongan dari orang lain. Kenapa nggak berusaha menemui kita? Belum ada waktu aja mau ketemu. Belum ada Nanti, waktu, Mas, belum ada dikasih ini. komunikasi Ayo ya, dengan kasih ya. Kak Septi sendiri. Kenapa? Belum mau ketemu apa belum ada komunikasi sendiri? Belum ada komunikasi. Apa ingin mau berkomunikasi sendiri atau gimana ke depannya? Kalau sih ke depannya ya ikutin aja lah, nanti jalannya kayak gimana yang terbaik, jalanin aja yang terbaik gitu. Ada rencana menyempatkan jenguk Bang Putra juga nggak? Itu belum tahu ya. Insya Allah gitu. Nggak tahu. Ya, Maksudnya sudah ada pemanggilan lagi atau belum ada. Aku nggak tahu. dengan adanya ini kamu tertekan sendiri nggak sih kondisi kamu? Alhamdulillah sih enggak. Jadi karena aku melakukan apa yang diperintahkan, menjawab apa yang ditanya dengan benar dan tidak ada yang aku bohongi. Jika kemarin katanya sempat jadi saksi, itu gimana saksi itu masih ada? Kenapa? Sempat Olga katanya jadi Oh enggak, aku nggak bilang Olga kok. Emang belum ada waktu aja kemarin. Jika kamu sama Riko sama Alam ada hubungan apa? Apa ada? Berteman, semuanya berteman baik. Lebih lama kenal sama Alam dulu atau sama Riko dulu? Sama Alam. Kamu kayaknya Oke, Mas, ya, oke ya. PDKT dengan Udah ya. siapa? Alam apa Riko? Kenapa? Lagi PDKT-nya dengan Alam? Nggak ada. Ferhan itu siapa sih? Teman semuanya teman baik ya. Kamu bilang tadi gebetan di dalam persidangan Ferhan itu. Ya udah ya. Makasih ya, semuanya udah cukup ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sidang yang ketiga ya. Mestinya agendanya adalah mendengar keterangan saksi korban, tetapi dari panggilan sidang yang kedua ini masih berhalangan hadir. Alasannya, Pak? Tadi sudah ditujukan surat dari kuasa hukum si saksi korban, si pelapor. Alasannya adalah sedang mengikuti kegiatan ujian masuki akpol, ya. Sedangkan dan meminta dalam surat tersebut agar keterangannya bisa dibacakan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan kita dengar bersama, penuntut umum masih minta satu kesempatan lagi untuk menghadirkan saksi pelaku, saksi pelapor, saksi korban, dan hakim memberikan kesempatan untuk di sidang terakhir nanti tanggal 14 ya, tadi 14 hari Kamis. Alasan nggak datang apa bang katanya bang saksi korban bang? Jadi menerangkan di dalam suratnya sih sedang mengikuti kegiatan tes akpol, seperti itu. Bang, tadi ada keberatan Abang untuk membacakan itu sidang dari saksi kita, itu bisa dijelaskan? Oh tidak, saya tidak keberatan tentang pembacaan. Tadi saya keberatan tentang CCTV. Jadi gini, sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUH pidana ya, alat bukti keterangan saksi adalah apa yang disampaikan di luar persidangan. Nah, hal-hal seperti itu adalah apa yang dilihat, dirasakan dan dialami. Tidak boleh dengan asumsi. Nah, sedangkan tadi di pengadilan, saksi menerangkan bahwa dia tidak mengetahui tentang pemukulan tersebut. Dia hanya melihat ada lambaian tangan pada saat melerai, dan itu membuat seseorang jatuh. Kan seperti itu. Pada saat dirujukan ke CCTV, saudara JPU, pertanyaannya saya nggak setuju. Saudara melihat itu Putra Siregar memukul. Nah, saksi tidak pernah melihat CCTV tersebut. Saksi baru melihat kemarin dan tadi katanya. Sehingga pertanyaan yang mengarahkan seolah-olah gerakan tangan itu sebagai memukul itu saya keberatan, karena itu tidak dialami, tidak dirasakan oleh saksi pada saat kejadian tersebut, ya. Jadi kalau hanya ditujukan CCTV yang baru ditujukan hari ini, lalu ditanya seolah-olah itu dari pemukulan, itu sudah asumsi, itu sudah menyimpulkan dan itu bukan kewenangan saksi. Makanya saya keberatan. Seperti tadi. Bang, saksi sendiri memberikan keterangan berbelit-belit nggak sih, Bang? Menurut saya berbelit-belit dan itu jauh dari fakta. Jadi gini, sehingga dari keterangan dari saksi tadi dibantah oleh terdakwa Riko Valentino ya. Jadi seolah-olah mereka tidak ada hubungan yang intens sebagai teman, ternyata ada.
di dalam WA chatting direct message antara saudari Chandrika kepada istrinya Bang Putra Siregar juga disebutkan bahwa mereka menyebut anak-anak teman-teman hanya mengkhawatirkan tentang keadaan saksi Chandrika. Itu yang pertama. Saksi Chandrika mengatakan bahwa tiba-tiba Riko datang memukul, padahal enggak. Pada saat itu menurut Riko datang mengajak dulu, menarik tangannya, ngajak, yuk balik. Kenapa? Mereka adalah satu rombongan datang bersama-sama. Nah, yang ketiga, saksi Chandrika mengaku dia tidak mabuk, padahal bersama dengan mereka sebelumnya adalah nongkrong bersama-sama di kafe yang lain, dan mereka mengetahui bahwa saksi Chandrika adalah mabuk, kan seperti itu. Nah, itu tadi yang dibantah oleh saudara Riko di persidangan. Selain itu ya kita tahu bersama lah bahwa sebelum mereka datang ke lokasi, mereka bersama-sama di tempat yang lain, lalu datang ke tempat yang kafe kode seperti itu. Jadi kayaknya seperti keterangan saksi Chandrika seolah dia nggak ada hubungannya dengan para terdakwa ini, bahkan baru mengetahui pada saat kejadian keributan itu. Kayaknya agak terlalu minor ya, agak terlalu naif ya, seperti itu. Dan untuk memastikan apakah itu benar atau tidak, kami akan menghadirkan saksi-saksi yang lain di tempat yang sama pada kejadian yang sama, satu kelompok dengan mereka. Bang, tapi terkait Cika tadi bilang PS nggak mukul, itu bisa meringankan nggak sih Bang nantinya? Kami berharap, karena kenyataannya PS tidak mukul. Memang PS sendiri nanti pada saatnya nanti akan memberikan keterangan bahwa ada gerakan tangan dia ditujukan ke seseorang yang dia nggak kenal waktu itu, tapi tujuannya bukan mukul, tetapi adalah lambaian jari. Karena apa? Karena pada saat itu menurut dia orang itu adalah provokatif omongannya. Tapi itu nggak kenal itu siapa? Apakah itu korban atau siapa? Dia nggak tahu. Dan dia belum pernah lihat CCTV loh. Terdakwa belum pernah lihat CCTV. Nah, nanti di CCTV itulah nanti akan konfirmasi siapa orang yang dia tolak dengan jarinya dia ya pada saat melerai itu, yang dianggap sebagai memukul. Dan pada saat itu yang kita lihat semuanya kena di posisi wajah sebelah kiri, dia menghindar. Ya kan, menghindar dan di posisi wajah sebelah kiri, sama sekali tidak identik dengan konon hasil film korban, yakni terlihat bengkak di sudut bibir sebelah kanan. Sama sekali seperti itu. Kenapa? Posisi Putra Siregar dengan korban yang ditunjukkan tadi adalah posisinya sebelah kiri. Bagaimana mungkin tolakan itu bisa kena ke bibir sebelah kanannya? Itu yang maksudnya. Bang, konotasi pengeroyokan sendiri gimana, Pak? Apa? Konotasi pengeroyokan itu tidak. Jadi gini, KUH pidana itu membagi undang-undang itu tentang dalam hal tiga sebenarnya. Kejahatan terhadap negara, terhadap ketertiban umum, dan terhadap pribadi. Nah, pasal 170 tentang pengeroyokan itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum, serangan terhadap ketertiban umum. Jadi tujuannya adalah efek yang ditimbulkan itu harus berakibat pada ketakutan umum, sama seperti kerusuhan. Jadi tidak hanya dua orang mengeroyok satu orang jadi pasal pengeroyokan, gak sederhana itu, harus di tempat umum dan menimbulkan efek yang dramatis sehingga menimbulkan kekacauan atau kekhawatiran pada masyarakat. Nah, menurut saya terlalu berlebihan kalau seandainya kejadian semacam ini ya dianggap sebagai pasal 170, yakni kejahatan terhadap ketertiban umum. Itu yang pertama. Apalagi lokasinya bukan lokasi umum tetapi privat, di mana nggak setiap orang boleh datang kecuali dia reservasi lebih dahulu. Nah, terus selanjutnya terkait dengan fakta bahwa ternyata maksud dan tujuan Putra Siregar adalah untuk melerai, tentu mens rea, niat batinnya tidak ada untuk menyakiti saudara Alam. Untuk melerai betul, tetapi apakah kalau saat ini terjadi sesuatu, apakah itu dianggap secara bersama-sama? Tidak benar. Kenapa? Pada saat itu kita akan buktikan bahwa situasinya adalah yang terjadi adalah saling pukul. Karena kita semua tahu Riko juga jadi korban di sana kan. Riko juga jadi korban pemukulan bonyok-bonyok juga kan. Nah, semestinya yang diproses adalah perkelahian. Karena ternyata bukan hanya korbannya Alam saja, dan menurut saya kita dibandingkan dengan kita tidak berarti membela kekerasannya, tapi dibandingkan dengan luka yang dialami Riko jauh berbeda. Saudara tahu semua ya kan apa yang terjadi pada wajah Riko dan hasil visumnya seperti itu. Nanti kita akan buktikan di pengadilan.